Pimpinan saya ambil duduk siap bro. Selamat prodi PKL Media 2025 hari kelima lengkap. Siap. Mengawali kegiatan hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat juga bro. Selamat pagi. Kok nggak semangat selamat paginya? Saya ulangi ya, berarti apa? Dari apa ya Pak? Jam 11. Oh, kalian telat tidurnya. Makan pagi sudah? Harusnya lebih semangat ya. Selamat pagi, Taruna. Selamat pagi. Gitu dong. Oke, hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita di mata kuliah apa? Kesehatan dan keselamatan kerja. Ini adalah mata kuliah kita yang terakhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja ketika kalian bekerja di laut, gitu ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan salah satu, dua, tiga orang dari kalian nanti akan bekerja di tempat yang maksudnya di tengah laut. Entah nanti di kapal pesiar, entah nanti di kapal tanker atau di kapal nelayan, kapal ikan dan sebagainya, atau nanti mungkin kerja juga di ring. Tahu ring? Karena kalian anak teknologi kelautan, ada kemudian kalian bekerja di tempat pengeboran minyak. Dan kalau kalian minatnya ekstraksi ya, di dalam laut ada minyak bumi dan sebagainya yang disedot melalui kilang minyak tengah laut. Mungkin kalian akan bekerja di sana. Lalu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada badai, kemudian kalian harus meninggalkan kapal, gitu kan? Kalian harus tahu bagaimana minimal prosedur menyelamatkan diri di laut supaya kalian bisa selamat. Kalian, bukan zamannya, kalian nggak pernah nonton film Titanic? Siapa yang angkat tangan yang pernah nonton film Titanic? Oke, banyak ya. Padahal itu kita mau banyak. Bintangnya siapa? Bintangnya? Leonardo DiCaprio. Kenapa yang laki-laki lebih hafal daripada yang perempuan? Padahal Leonardo itu laki-laki ya. Jadi keselamatan diri di laut. Jangan tegang di mana. Nanti yang bagian jangan tegang itu akan saya foto. Tujuan pembelajaran kita, ya ini yang harus kalian peroleh setelah mengikuti mata kuliah ini. Nanti kita ada prakteknya juga, yaitu kalian memahami, ya, paham, kemudian bisa menerapkan prinsip-prinsip keselamatan diri di laut. Saya ingat dulu kejadian kapal nelayan di Manado tenggelam, kemudian ada dua ABK-nya yang meninggal. Dan itu adalah lulusan Politeknik KP Bitung. Ya, sehingga jadi ramai di berita. Karena apa? Karena ditanya, loh, masa lulusan Politeknik KP Bitung bisa mati, meninggal, sementara yang lain tidak. Akhirnya ketika diinterogasi ternyata dua orang ini panik ketika kapal itu tenggelam. Ya, mereka panik, kemudian tidak mengikuti apa yang seharusnya dilakukan, kejam, tenggelam. Ya, padahal prinsip pertama ketika penyelamatan diri laut adalah tidak boleh panik. Nah, jadi diharapkan kalian ketika paham bahwa ya lingkungan laut begitu, saya harusnya begini, kalian bisa menjalani prosedur itu dengan selamat. Ya, itu. Kemudian apa yang kompetensi yang kita harapkan? Ya, kalian harus mampu mengenal dan menggunakan alat keselamatan diri yang ada di laut. Ya, meskipun mungkin nanti ini agak ya baru mungkin nggak tercapai 100% karena kita tidak punya peralatannya. Kemudian, tapi nanti kita bisa lihat videonya. Kemudian kalian bisa meninggalkan kapal saat bahaya ya dengan selamat. Istilahnya abandon ship. Tinggalkan kapal. Abandon ship. Kemudian kalian bisa menggunakan pesawat keselamatan yang ada di
laut. Apa itu pesawat keselamatan nanti kita siap. Sebelum saya masuk, saya mau tanya dulu nih, mungkin di antara kalian nih ada yang tahu, ada yang SUPM, lulusan SUPM? Nggak ada, SMA semua? Ya, Nah, SMK, ya SMK perikanan ada? Nggak ada juga. Ada yang pernah ikut BST, Basic Safety Training? Ada yang pernah nonton Titanic? Sudah ada sih. Ada yang pernah nonton Perfect Storm? Ada yang pernah nonton film tentang kapal? Apa? Perang apa yang mana? Hah? Yang Pacific Rim? Pacific Rim? Ya, paling tidak maksudnya dengan pernah melihat film mungkin kalian ada pengetahuan tentang kehidupan di laut. Ya, sehingga saya nanya, yang kalian tahu tentang pekerjaan di laut itu seperti apa? Nelayan. Siap beresiko, Pak. Beresiko. Terus beresikonya kan apa? Siap, kan di laut itu kita itu seperti di dunia lain, atau kan kita di darat. Kita kan sebagai manusia tidak mungkin tanpa alat bisa bertahan hidup di laut, begitu Pak, kurang lebihnya. Ini nonton film Life of Pi. Jadi hidup di atas skoci. Apalagi ya film-film yang orang selamat dari skoci, beresiko kayaknya. Ya, ada lagi? Saya bilang kerja di kapal itu beresiko, kenapa alasannya? Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Mungkin alasannya pertama mungkin karena ada kapal yang nggak lengkap, terus yang kedua krisis makanan bisa, terus juga yang ketiga bertahan survival. Oke, cukup. Belajar apa? Survival. Padahal kalau kalian kerja di laut, ya goyangan nggak terasa, ya, goyangan nggak terasa. Kolam renang ada, alat gym ada. Nggak percaya? Ya, kalau kalian kerja di kapal pesiar itu enak banget. Kapal itu gede, jadi yang orang katanya takut kapal goyang, cuma ya kalau kapalnya kapal nelayan yang mana itu? Yang di pelabuhan. Tapi kalau di kapal pesiar ya enak, semuanya seperti kondisi darat bahkan lebih. Ya karena di sana ada apa namanya itu bar, ada tempat tidur juga enak ber-AC 24 jam, kemudian makanan juga enak-enak, restoran. Ya, jadi nggak usah takut bekerja di laut. Kalian sekarang latihan, nanti 1,5 tahun lagi persiapkan bahasa Inggrisnya, kemudian lamar. Nanti insya Allah tahun 2003-2004 itu akan banyak lagi, akan bangkit lagi industri kapal besi. Naik kapal lah, ya. Jadi apa? Jadi gitu. Sebetulnya nggak sebagaimana yang apa tadi resikonya itu mengerikan juga. Ya, tapi tetap memang apapun itu yang namanya kapal berada di tengah laut yang medianya itu berupa apa? Laut itu? Air. Bukan darat. Ya, yang kalau kita naik ke dalam kita loncat ke dalam air, yang ada kita tenggelam. Kalau kita loncatnya ke darat, aman ya. Ya maksudnya aman, nggak tenggelam gitu kan, tanpa alat keselamatan pun. Tapi kalau di air kemungkinan besar tenggelam, sehingga butuh alat keselamatan. Kemudian kalau di air itu apa itu namanya suhunya, ya, suhu air itu umumnya lebih rendah daripada suhu di permukaannya. Ya sehingga kalau kalian turun, pastinya suhu air itu lebih rendah daripada suhu tubuh kalian. Sehingga kalian pasti akan mengalami penurunan suhu tubuh, hipotermia. Itu resikonya. Ya resiko tadi tenggelam, kedua resiko hipotermia. Jadi sudah di dalam air, kalian pasti akan hipotermia, turun suhunya. Apalagi kalau kalian kerjanya di laut yang daerah, misalnya cruisingnya lagi, layarnya lagi di daerah kutub, yang negara Kanada. Itu kalau kalian turun,
banyak jadi frozen gitu kan. Itu resiko. Ya jadi sebetulnya resikonya ya kalau kapal besar ya, resikonya itu sebetulnya ada di akhirnya itu. Ya. Oke, lanjut. Terus kira-kira kalian tahu nggak apa aja alat-alat keselamatan yang ada di laut? Kalau orang kerja di laut. Yang keras. Jaket. Siap. Pelampung Pak. Pelampung. Pelampung yang mana nih? Yang bundar? Apa pelampung yang dipakai? Siap. Pak. Oke, pelampung yang dipakai ya. Jaket penyelamat atau life jacket. Kalau orang awam bilang suka apa namanya? Swimsuitnya bawah, jadi pakaian renang. Padahal istilah bakunya adalah life jacket atau pelampung penyelam. Karena pelampung itu nanti ada juga, ada namanya life buoy, pelampung yang bundar itu. Dan nanti akan kita lihat yang dilempar kemudian orang itu ada. Terus apa lagi? Hah? Perahu skoci, ya skoci penyelamat juga ada. Yang di kapal-kapal pesiar, kapal penumpang. Oh, pernah naik kapal laut? Ada yang pernah naik kapal laut? Kemana? Ke pelampung. Oh, pernah main di pinggirannya? Cuma di bis aja di dalam. Mobil ya, nggak keluar. Kamu tahu skoci penyelamat dari mana? Hah? Bentuknya gimana? Warnanya ada warnanya? Jadi gitu. Apa tadi? Perahu penyelamat atau skoci penyelamat. Lifeboat. Ada lagi? Hampir sudah mendengar suara jangkrik yang ada di kampung Bapak. Ada lagi? Ada? Enggak? Oke. Ya nanti kita jelasin. Ya nanti ada life raft, life jacket, ada immersion suit. Terus kalau di atas kapalnya sendiri ya ada alat-alat yang hampir sama seperti ketika bekerja di darat. Ya ada helmet, yang buat tutup telinga, ada gelas, ada sepatu boot, kemudian ada apa namanya? Berpaknya kalau kerja di atas. Kalau pas penyelamatan tadi disebutkan sama teman-teman kalian. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu juga saya nggak akan marah. Toh karena memang ini belum dikasih tahu. Kalau kalian naik kapal, terus tiba-tiba nanti kalian tenggelam, ya kira-kira ada nggak apa yang harus dilakukan? Kalau sekarang dulu. Hah? Tenang Pak. Tenang. Oke, tenang itu paling penting. Ya jangan panik ya. Don't panic. Tenang. Ada lagi? Kalian nih naik kapal, terus tiba-tiba kapalnya harus kebakar dan kalian harus loncat misalnya. Apa yang setelah loncat dilakukan? Cari pegangan. Cari pegang? Yang pastinya di dalam kapal itu ada namanya disediakan pelampung, harus mencari pelampung dulu kalau misalkan langsung terjun bisa. Tapi biasanya ada kapal tenggelam dan Anda berada di air, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Berarti sudah ada di air nih. oh sudah ada air. Ini Pak, Cari pegangan, tadi kan karena dia nonton film Titanic, si apa? Ceweknya siapa itu namanya? Rose-nya naik pegangan apa itu? Pecahan kapal gitu kan. Sementara si Leonardo DiCaprio berkorban. Kalau dia naik juga nanti bisa tenggelam, jadi berkorban nungguin gitu ya. Nungguin sampai mungkin gitu ya. Yang lain. Jadi sudah di air ya, sudah di air. Ada yang tahu yang lain harus ngapain? Berenang. Berenang. sampai mana? Gitu ya. Ya makanya ini jadi catatan nih, makanya saya langsung berenang katanya. Oke. Setuju nggak berenang? Setuju ya? Oke, nanti kita bahas berenang. Terus ada lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Memaksakan diri. Ada lagi?
Kalau dia berenang, kalau kamu Cuma pakaian. hah? Kalau pakaian lebih enteng. Lepas pakaian dia lebih Enteng. Oh, kedinginan. Dia lebih Ini Pak, kemarin saya baru nonton di TikTok Pak. Cara bikin lampu dari tangan. Oh ini iya. kamu di celana. Iya. Susah. Terus ada yang cewek masa nggak pernah sih ngebayangin pas aku kejebur, hanya aku kejebur di laut gitu, terus aku gimana menjerit, berteriak, apa gitu. Anda berada, kalau Anda kapal Anda tenggelam dan Anda berada di air, Dari diuk. artinya ini sudah loncat nih ya. Gimana caranya tetap berada di permukaan air? Tuh ya, jadi jangan langsung ya Allah, aku padahal nggak boleh gitu. Gimana caranya bisa itu di air ya? Termasuk contohnya tadi kalau memang bisa bikin lampu dari apa? Celana. Tapi jangan terlalu percaya pada apa yang ada di situ. Ya. Karena ada tuh yang tinggal pasang aja di film apa? Perfect Storm. Jadi begitu keluar kita pasang aja lah. Belum lama. Bikinnya mati. Saya terus ada lagi yang ingin nambahin? Diusahakan untuk bersama-sama Pak, tidak berpisah-pisah. Diusahakan untuk bersama-sama. Tuh, kamu dapat ide itu dari mana? Saya sendiri Pak. Secara perhubungan gitu ya, bukan karena nonton. Oke, satu lagi, mungkin ada lagi yang bisa. Itu jadi poin. Ada lagi? Enggak? Oke lah, cukup. Dari situ saya bisa tahu bahwa sebagian besar mungkin masih belum paham. Ya, sehingga kuliah kita lanjut. Kalau tadi kaliannya jawabannya sudah keren-keren, saya tadi kan keren jawabannya. Loh, kalau baju dibuka, nanti justru suhu badan makin cepat tuh turun. Jawaban berapa itu udah keren tuh analisisnya. Kalau semuanya udah pada tahu, ngapain kita kuliah? Ya, kalau saya pulang terus tidur, jangan. Cukup man, kalau yang bagian ini. Ya, kapal yang bawa kontainer itu namanya kapal kargo. Kemudian ada kapal gas, ya, kapal tanker misalnya. Kemudian ini bulk. Bulk ini membawa barang-barang yang bulk itu apa berarti ya? Yang ya curah. Ya, barang-barang yang curah. Contohnya apa barang-barang curah? Minyak bukan, minyak nggak bulk. Yang dicurah. Kamu bayangin curah itu minyak goreng sih. Iya nggak sih? Yang dicurah itu gandum. Ya, jadi gandum itu kalau dibawa di bakteri itu udah ditumpahin aja di dalam palkah. Terigu, beras, jagung, batu bara, itu bak. Kemudian, nah yang bak bakteri itu tempat kerjanya kalian di sini nih, tempat tidurnya. Nanti setiap hari kalian itu keliling memeriksa semua komponen pompa air, bla 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 yang ada di sini jalan. Ke sini itu 250 meter, panas, ya. Balik lagi ke sini 250 meter. Ya, panjangnya itu 250 meter. Bolak balik berarti 500 meter. Nanti kalian bisa sadar, oh ya Allah, pantesan dulu Pak Yono itu nyuruh pembina untuk menyuruh senat supaya saya jalan di bawah terik matahari sejauh 5 km. Ternyata ini tujuan supaya saya bisa kerja di laut kuat. Ini sih saya tahu dari statusnya alumni saya yang kadang-kadang live. Aduh, waktunya keliling jadi keliling ke sini. Yang di itu juga setiap lantai ini ada petugas nanti yang berkeliling. Jam 12 malam dia keliling untuk memeriksa semua keadaan. Enak sih kerjanya, cuma keliling nggak mesti tidur, keliling bikin laporan gitu. Adanya gitu. Nah kalau yang kecil-kecil ya kayak inilah, ada kapal perang,
kapal nelayan, kapal ikan, kapal fishing. Ya, itu kerjaan-kerjaan yang ada di laut. Kalau yang di sini itu biasanya ya kalau sekelasnya kalian ya jadinya engineer ya, mungkin kalau yang penangkal sih mekaniknya, kalau mungkin kalian ya mungkin di supervising bagian device-nya gitu ya, atau mungkin bagian instrumentasi instrumennya, bisa perempuan ada ya yang tiap hari itu ngawasin instrumen radar, kemudian apa namanya eko gitu ya, terutama di kapal ya intinya gitu. Jadi nggak harus apa itu kalian berpikir bahwa aku nggak mungkin dong aku ke lautannya belajarnya cuma ngambilin apa itu keong di pulau setra sama hukum tinggi pohon di depan apa itu di depan kampus Poltek. Ada nggak yang berpikir begitu? Hah? Nggak ada. Serius. Kalian orangnya optimis. Oh bagus. Optimis bisa. Orang kalau mau kerja di kapal ini, kalau orang kelautan, dia tinggal pelatihan 6 bulan udah siap. Karena sudah paham tentang laut. Saya yakin. Beda dengan orang yang saya dari awal yang nggak tahu. Oke, alat keselamatan di atas kapal ini ada APD yang sudah kita pelajari kemarin di materi sebelumnya ya, helm, rompi, working shoes, irmaf, gelas. Ya, kalau irmaf itu biasanya orang yang kerja di kamar. Tapi kalau orang yang di jack juga, kalau dia yang keliling di luar itu juga pakai irmaf. Kenapa tuh? Iya, karena bising, suara laut itu bising, kurang apa bising, di situ ada mic-nya. Jadi irmafnya langsung ada. Kalau nggak pakai mic, cuma itu doang ya nanti pas ada apa itu namanya perintah-perintah nggak kan? Gitu ya. Life jacket. Tapi jangan yang ini ya, ini mah standar apa? Tidak standar. Ya, tapi yang bentuknya kayak gini. Dek, kamu tahu life jacket? Life jacket. Oh, berarti jaket yang ada tulisannya Harley Davidson. Bukan. Ya. Life jacket itu yang kayak gini. Jadi ya. Kayaknya. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Hah? Life jacket. Kemudian ada life buoy. Ya, lampu menolong. Ada immersion suit. Yang mana nanti kita lihat. Ada life boat, ada inflatable life raft. Ya. Istilah di Indonesia kannya jadi rakit penolong tiup. Ada ya, teknis ya, artinya alat-alat pemberi isyarat. Kita lihat gambarnya di sini ya. Life buoy yang mana dek? Life jacket. Life raft. Life raft. B. Kasih kode. Life raft. B. Ini. Tapi nanti di atas kapal kalian nggak akan lihat bendanya. Karena yang benda asli, benda awalnya, bentuk awalnya tidak seperti itu. Nanti kita lihat. Life boat. Nih, yang A ini skoci. Ya. Kemudian pirotekniknya ada ini nih. Piroteknik, ya ini ada pemadam dan lain-lain. Ini ada namanya parasut signal. Ya. Jadi kalau dihentakkan di titis, dia akan apa itu? Yang kayak petasan ke atas gitu. Nah, nanti terus begitu sudah sampai titik maksimalnya dia akan turun, tapi ada parasutnya. Ya nanti cahayanya warna orange. Jadi kalau siang juga kelihatan, malam lebih kelihatan lagi turun. Kalau kalian di tengah laut, ya lagi main motoran gitu ya, terus sepedaan. Padahal ini bagian saya meluncur. Kalian nggak ada yang tak. Kalian lagi di tengah laut, kemudian motor, lagi motoran atau sepedaan, itu kan lucu ya.
kalian lihat ada benda warna orange turun, ya, itu kalian harus berpikir begini, berarti ada orang yang lagi dalam bahaya. Ya, jangan paling Rohman main petasan. Itu. Nggak boleh gitu. Ya, mikir di tengah laut ada cahaya berkelip-kelip ke atas, itu pasti ada bahaya. Di tengah laut ada asap warnanya oranye, itu pasti lagi ada bahaya. Jadi kalian lagi main sepeda langsung ke situ. Sepeda gaib gitu, nyanyi gitu kan. Langsung datang. Jadi jangan nama si Rohman lagi main petasan. Nah, makanya sebetulnya alat-alat ini tuh tidak boleh dipakai sembarangan. Sekarang itu banyak orang pakai parasut signal buat apa itu? Tahun baru. Ya, terus apalagi? Ya kalau tahun barunya di daratan, maksudnya kalau kalian lagi di tengah kapal, tahun baru pakai parasut signal, setengah jam Coast Guard sudah pada berkumpul. Wah, enom. Padahal bertahun-tahun boleh ya, tidak boleh. Kalau ini namanya IPER, elektronik. Pokoknya mah dia kalau kalian kapalnya tenggelam, kalian di nakoda, dinyalain terus dilempar di laut, dia akan memancarkan sinyal yang nanti kalau ada kapal lewat itu pakai RDF, radio detection finder, ketemu titiknya. Oh, di sana ada titik. Dia akan nyala tuh di layarnya orang kapal yang lewat, dia akan nyala. Ada bahaya nih. IPOP nyala itu berarti ada bahaya nih, langsung gas. Ya. Kalau ini alat bantu apa ini ya? Oh, ini alat bantu nafas kalau lagi ada kebakaran. Nah, ini pemadam kebakaran. Itu ada nih. Oke, ya ini skoci. Ada yang terbuka, ya. Ada yang tertutup. Ada juga yang free fall. Kalian masuk langsung tuh 20 meter, asik banget. Saya pernah naik dan tidak akan mau naik lagi. Karena itu kan memang buat kondisi darurat, nggak bukan buat mainan tiap hari seluncuran. 20 meter nih, ya. Ini baru kapal yang kecil. Lah kalau kapal pesiar tadi tinggi banget. Ini pernah nonton di mana ini? Di film apa? Titanic adanya ini. Ada yang kapten kapalnya diserang sama iya, yang dari Afrika kan ya. Nah, terus si Afrikanya itu pakai kapal sekunci ini ya. Ya kayak yang ini, ya yang tertutup. Ini judulnya apa tuh, Kapten? Nah, itu seru. Jadi pakai kapal itu panas, keringetan, tertutup, terus mesinnya kalau di jalannya cuma jadi mau di polling gimana juga jalannya tidak akan lebih dari 2 mil per jam. 2 mil per jam itu berarti 4 atau 5 km per jam. Kayak orang jalan aja. Apalagi kalau arusnya lagi gede ya nggak jalan. Akhirnya terusnya ditembaknya sama sniper ya dari kaca. Filmnya apa sih? Kapten seru banget. Nah ini inflatable life raft tadi. Kalian nanti saya tugasin naik kapal. Ya kalau yang mau dapat naik kapal, kapal penumpang atau kapal pesiar, ya silahkan kalian pergi ke Amerika, terus melewati kanal Panama, gitu ya. Jadi kalian ke barat sampai ke pantai timur Amerika di daerah Panama kanan, daerah Panama, nanti nyebrang Panama kanan, nyebrang lagi Pasifik, mampir di Ambon, pulang ke Jakarta. Ya, pokoknya yang kalian bisa itu nanti saya kasih nilai. Berapa malam? 2 malam aja ya. Ada nggak bisa dinapi dulu.
Ya, bisa apa? Suami awas gitu kan. Kalau kalian naik kapal itu, tolong kalian lihat di pinggir. Ada ginian nih, yang warna putih-putih kapsul. Ini nanti dilepas, dilempar, begitu menyentuh air dia akan meledak. Karena ada CO2 itu meledak, lalu tutup putihnya ini akan hanyut, dia akan mengembang sendiri jadi seperti itu. Ya, jadi kalau hanya nanti loncat ke laut, setelah loncat hanya naik ke sini, terus hanyut selama 7 sampai 9 bulan. Dan nggak boleh stres kayaknya. Ya, jadi nanti di sini itu disediain domino, disediain kartu isinya lucon-lucon. Karena memang ketika di tengah laut, udah di air, tidak boleh stres. Jadi stres itu menular. Jadi kalau misalnya di situ ada pelihara ya, aduh kita bakalan mati, aduh ini kita tidak punya nolong, itu orang itu usir matiin aja. Diburin aja. Karena dia akan menularkan kecemasan ke orang lain. Nah, kalau sudah cemas, itu nanti harapan hidup itu turun 70%. Jadi ketika sudah ada di lifeboat, ini memang ada di pelatihannya itu ada, bahkan dikasih tahu permainan-permainan apa yang bisa dilakukan di atas life raft itu. Harus tetap optimis. Makanya nanti kayaknya kalau salah satu di antara kalian mengalami itu, saya yakin yang hidup adalah anak lulusan PKL atau PKP Pangan. Amin. Karena dia sudah pernah menghadapi situasi yang stres yang luar biasa dan dia bertahan. Ya, pokoknya di sini lo nggak boleh stres. Oke, saya lanjut. Sekarang gimana kalau misalnya di atas kapal sih gimana kita prosedur ketika misalnya kapal dalam bahaya? Ini ada namanya Save of Life at Sea prosedur, disingkatnya sebagai SOLAS. Save of Life at Sea, SOLAS. Coba sebut SOLAS. Nanti kalian cari di internet apa itu SOLAS. Isinya itu adalah prosedur keselamatan di laut. Ya, silakan dibaca dan Inggris. Nah, belum ada terjemahan. Itu sudah dikeluarkan oleh IMO, International Maritime Organization. Ya, jadi sudah merupakan konvensi, prosedurnya harus di. Oke, kalau tiba-tiba kapal dalam bahaya, maka nakoda akan membunyikan alarm. Ada beberapa jenis alarm, nanti kita lihat. Kemudian nanti nakoda akan mengirimkan sinyal bahaya melalui radio. Ya, kalau yang sekarang udah canggih. Di atas kapal itu nanti kalian pasti akan ada yang praktek di di kapal atau di kapal di pelabuhan. Nanti tolong ya naik ke atas. Nanti lihat ada radio yang ada tulisannya, tombolnya itu bunyinya GMD SS. Ya, cari. Jadi atau ada tombol namanya distress. Jadi ketika tombol itu dipencet, si radio itu akan memancarkan sinyal bahaya. Yang memancarkan sinyal bahaya, di situ ada beritanya. Kapal apa namanya, call-sign-nya apa, posisinya di mana. Ya. Jadi berkeliaran hanya nggak usah takut kalau yang naik kapal pesiar kapalnya tenggelam, santai aja. Karena pasti mungkin 1 jam atau 2 jam lagi juga akan datang kapal penyelam. Ya. Jadi kalau ada yang contohnya yang, aduh, kita bakalan mati gini-gini ya, buang aja daripada berapa. Tenang aja. 2 jam lagi juga ada kapal yang menyup. Kecuali kalau kapalnya lagi diantar di 3, ya mungkin 37 jam. Ya, kalian udah jadi olah gitu. Ya, kecuali. Ya, jadi gitu. Ada sistem bahaya yang GMS itu apa sih? Global Maritime Distress
and safety system. Ya, begitu dipencet sama si apa tadi? Nakoda itu otomatis langsung menyebarkan ke seluruh penjuru karena itu sistem satelit. Ya, akan ditangkap oleh kapal terdekat. Nah, nanti kapal yang terdekat, posisinya cuma berapa mil dari kita nih, langsung menghubungi saluran berapa, 700 atau berapa, nanti kami yang akan memberikan pertolongan. Jadi dia akan datang. Kapal terdekat wajib datang. Jadi santai aja kalian kalau kapalnya terbang ya. Kalau sudah ada itu nanti kalian kru dan penumpang kumpul di master station. Namanya master station. Jadi adalah di lorong-lorong kapal itu ada tuh assembly station, assembly points, master station. Oh, itu berarti tempat kalian langsung ke sana. Di tiap deck biasanya masternya ada jalannya sendiri. Biasanya sih diarahin ke pinggir yang dekat dengan life raft atau lifeboat. Ya, jangan ngantuk dulu dong, dikit lagi. Kalian langsung pakai life jacket. Langsung pakai life. Ya. Kemudian nanti ada petugas yang akan menurunkan skoci, lalu juga menurunkan life raft, gitu ya. Nah, kalian habis pakai life jacket naik ke skoci. Ya, jangan pakai sampai langsung loncat, enggak. Jadi gini, prinsipnya alat penyelamat paling baik di tengah laut adalah saya kasih 10.000 yang bisa jawab. Alat penyelamat yang paling baik di tengah laut adalah scuba. Adalah alat penyelamat yang paling baik di tengah laut adalah kapal itu sendiri. Ya. Jadi selama kapal itu belum tenggelam, ya maka kapal itu alat paling baik. Kalian tetap remain on the ship. Ya, meskipun misalnya sudah ada perintah abandon ship, tinggalkan kapal, nanti ada apa-apanya gitu ya. Kalian bagusnya duduk di kapal. Ya, kalau skoci sudah disiapkan ya kalian naik ke skoci, jangan sekali-kali loncang. Makanya di sini nih saya tulis nih, jika terpaksa baru meloncat ke. Jadi kalau kapalnya sudah bluduk gitu ya, tinggal ujungnya doang dan kalian sudah selesai, baru itu loncat ke A. Tapi kalau bisa kalian naik ke skoci dalam keadaan kering, karena lawannya manusia di laut adalah A. Paham ya? Ingat-ingat loh, jangan nanti ada karena sudah diajarin sama Pak Yono pede cara loncat di air di kolam renang gitu, langsung aja pakai life jacket langsung cebur gitu. Oh nggak ada temen di air gitu, ternyata yang lain pada naik skoci ya, yang paling oke. Ini saya ada cuman dulu yang kita tonton dulu sedikit masih sebelum ya ini skoci. Posisinya biasanya ada di pinggir. Ini yang free fall lifeboat.
cuma satu nih kira-kira nih. Kapalnya gede, tapi labut cuma satu. namanya sih Kapal apa itu? Kapal tanker itu paling cuma 12. Biasanya nanti kalau kalian jadi kru kapal pasti dilatih kok. Begitu naik, dilatih dulu cara rilis, cara arahkan penumpang masuk, atau cara kalian masuk. Tapi begitu di air, ditutup dulu pintunya semua, baru dijatuhkan ke air. Udah di dalam aja. Sebetulnya banyak video yang pengen saya tunjukin, tapi karena waktu kita terbatas, yang lain buat aja ya. Nanti kalian cari yang lain. Oke, kemudian ini saya tambahkan sedikit materi tentang materi sedikit rinciannya ya. Jadi kalau di kapal itu nanti ada paling sedikit 7 short blast, 7 suara cara bikin dia freeze. Kalau di ya misalnya apa itu namanya, tot 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 tot, berarti kalian langsung hentikan aktivitas, pergi ke apa namanya, kamar, ambil apa ini, pakai baju hangat, pakai baju hangat. Ini karena memang belum libur. Ya ini ada bahaya tapi belum sampai abandon. Kalian pakai baju hangat, kemudian pakai penutup, kemudian pakai sepatu, lalu pakai life jacket, kemudian pergi ke master station. Ya, situ dulu aja. Cicing, ulah bakar loka, ulah merumpi, lagi assembly, terus ngomongin Rohman. Ya, harusnya Rohman tak. Tujuannya apa? Kenapa dulu cicing? Kenapa dulu cicing? Karena nanti ngedengerin suara pengumuman dari kepada para penumpang dan kru yang telah berkumpul di master station, harap menunggu perintah selanjutnya. Terjadi kebakaran ya, jadi siap. Tapi tadi pakai baju pelayanan, bukan alasannya kenapa? Mayatnya pada telanjang Pak. Pada jatuh, kapal jatuh itu. Itu mayatnya rata-rata pada telanjang berenang. Mayatnya pada itu bukan telanjang. Jadi pas tahu saya tuh titik di mana kita kedinginan itu ada namanya saat kita kedinginan itu bahwasanya rasa kita itu panas gerak yang menjadikannya secara tidak sadar itu membuka baju. Maksud saya kenapa pakai baju di sini itu disuruh kenapa pakai baju, sementara kamu kan tadi bilang buka baju.
Jadi tindakan yang tepat harusnya pakai baju atau buka baju? Pakai baju. Alasannya? Ya, jadi ketika di udara terbuka dia heat loss-nya lebih sedikit. Ketika masuk air tidak langsung kontak dengan air, itu pun akan mengurangi heat loss. Nah, meskipun badan kamu sudah basah dibandingkan kalau kamu telanjang, airnya langsung kontak, air yang dingin itu langsung kontak, itu langsung nyerap. Ya, jadi pakai baju. Ya, yang tebal nggak apa-apa, kan udah ada lab jacketnya. Mau pakai swimming suit. Oke, ada istilahnya man overboard ya. Jadi kalau ada one long blast, itu mah berarti sudah iya mah kudu perintah deui, maksudnya ini mah sudah harus meninggalkan astagfirullah. Sorry, man overboard. Man overboard itu adalah ada orang jatuh ke laut. Ya, jadi kalau kalian dengar ada suara tot, itu berarti ada orang jatuh. Ya, apa yang Anda lakukan? Segera hentikan aktivitas, kemudian pergi ke tempat. Kalau namanya jatuh di laut, dari mana jatuh? Di tengah-tengah atau dari ruang mesin? Biasanya dari pinggir, ya, dari pinggir. Kamu pergi ke pinggir, kemudian lihat orangnya, spot, lempar apa namanya? Ini, lempar life buoy, seret, ada talinya, jadi diikat dulu di itu, baru langsung lewat radio kabari kapten bahwa apa namanya, ada orang MOB, ya, ada orang MOB. Nah, nanti kalian lihatin terus si orang itu, ya. Jadi jangan kalian lempar terus kalian pergi ke bridge, enggak. Pakai radio, pokoknya mah harus ada yang ngelihatin terus. Orang itu benar-benar harus, jangan sampai orang itu saya lepas dari pelampungnya terus hanyutnya kemana kita nggak tahu. Ya, sorry. Kemudian ada fire alarm, lulung blast. Totot itu berarti ada kebakaran. Kalian yang bertugas untuk menyelamatkan itu ya, life jacket. Makanya saya bilang tadi nggak, ini sebenarnya nggak tahu. Life jacket itu ada ini fungsinya buat apa ini? Ya, reflektor ini. Ya, jadi kalau kena senter dia akan menyala. Ada peluit, ya, ditiup. Ya. Nah, mestinya di bawah sini itu mestinya ada ini yang ditulis dia itu muster poinnya di mana? Ya, misalnya B08 berarti kabin B deretan 8. Mestinya ada sini. Ya, ada whistle, ada strap, ada reflektor, ada light di sini harusnya. Cahaya yang warna merah. Ya. Yang ini. Itu kenapa light jacketnya gembung-gembung gitu ya? Biar mengambang. Hah? Biar ngambung. Oh iya, biar ngambung. Semua juga tahu biar ngambung. Cuma maksudnya light jaket yang kalian lihat itu kan nggak gembung-gembung gitu. Karena ini untuk lansia. ukuran orang Eropa, Amerika, Kaukasia. Orang Kaukasia, orang Muslim itu badannya gede kan? Berat 80 itu berat normal buat mereka. Ya. Jadi kalau hanya pakai itu kayaknya melorot. Berapa berapa? Kenapa kan buat? Yang penting kamu masih slim gitu ya. Yang penting berat itu ya. Oke. Lifeboat ada di tepi-tepi. Ya. Tadi kalian lihat cuma satu, kalau di sini banyak. Oh iya, sorry. Pelampung ini yang tersedia di kapal harus sebanyak kru plus 10%. Kru dan penumpang. Nah, jadi kalau kapal itu kapasitasnya 1.200 penumpang, ya berarti harus ada 1.200 plus 10. 1.200 berarti 1.320 ya. Nah, ini sih nanti di tempat latihan. Ya, langsung masuk terus di dalamnya kayak gini. Ya,
bisa untuk 24 sampai 38 orang. Turunkan, ada mesinnya, tapi mesinnya jalannya pelan, ya. Oke, nah ini tadi saya bilang namanya immersion suit. Ya, jadi kalau kalian ini biasanya ada di skoci. Kalau kalian terpaksa harus turun di air, kalian harusnya pakai immersion suit. Ya, kalian pakai baju itu. Pakainya agak susah, agak seret-seret di dalamnya. Tapi saya pakai turun tidur di air itu badannya hangat. Ya, badan tetap hangat. Udah tidur aja, tunggu diselamat. Ya, namanya immersion suit. Pernah lihat? Immersion itu berarti baju untuk mengapung tenggelam, ya, untuk di dalam air. Oke, terakhir ya. Kelihatan nggak? Ada handle flare. Nah, yang flare ini, saya nggak. Flat ini jadi ada bentuknya kayak tabung. Ketika dicabut itu dia merah. Sebaiknya digunakan pada malam hari. Kalau malam itu akan tidak. Smoke signal, floating smoke signal, floating smoke signal itu ya. Nih. Ya, jadi dibuka kalengnya, dilempar di air, nanti dia akan muncul asap warna oranye. Ya, ini dipakai pada waktu siang hari. Dan ingat, pakai smoke signal, pakai flare, pakai hand flare, itu hanya digunakan pada saat kalian tahu bahwa ada kapal atau helikopter yang mendekat. Ya, jadi jangan kalian apa itu begitu naik sekoci langsung ambil itu kecos gitu, padahal nggak ada kapal, habis. Nah, jadi kalau sudah tahu bahwa misalnya ada kedengaran suara pesawat atau sudah ada kapal, pakai itu. Jadi untuk men-spot. Flare tadi ada, terus signalin mirror. Apa itu? Cermin. Ya, jadi kalian pakai cermin ke pantulan matahari, kemudian dikirimkan ke angkasa gitu, atau kalau malam misalnya di center kemudian dipasukkan ke arah kapal yang bersangkutan. Ya, ini banyak alatnya, ada juga buat mancing, ya, fishing kit nih. Jadi kalian bisa mancing kalau lapar. Makanan ada, ya, makanan. Itu yang terjadi ketika kalian nanti ada di semoga sih nggak sampai terjadi. Oke, saya minta 3 orang yang badannya yang gede-gede. Cowok 2 cewek 1. Kamu yang dipanggil yang nanti. Sini. Maju. Atas nama. Ya. Dipakai. Tapi ini sudah ada seperti yang oke. Topinya ya, pakai pelampungnya sudah di ini dong. Sini berdiri depan deh. Ketika kalian misalnya harus abandon ship dan harus loncat ke air, kalian carilah titik yang paling ya. Jadi jangan ada di lantai 10.
simpan dulu men. Ya, itu mau menyerahkan di turun apa itu ke poin yang paling rendah. Ya kalau bisa mah ada yang misalnya tinggal ke 1 meter ya dari situ lalu. Makanya nanti kalau kalian lagi pesiar di kapal pesiar harus keliling apa itu? Keliling kapal. Kita tahu-tahu tempatnya. Nah, jadi biasanya sih ada di situ. Loncat di tempat paling kan senang. Kemudian posisikan tangan yang satu memegang ini apa? Pundak lampunya. Ya, pegang. Yang satu menutup hidung. Ya. Yang kencang nih, yang main-main ya. Kalian mau loncat 3 meter. Ini fungsinya buat nahan supaya pelampung itu tidak terdorong ke atas. Ya, kalau pelampungnya gede kayak orang Eropa tadi, dorong ke atas, pelampungnya naik, kayaknya lucu aja. Ya, kalau ini untuk menghindari masuknya air ke hidung karena itu bikin stres. Ya. Kalau aduh kerja ya. Siap? Pastikan di bawah kalian itu clear. Apa clear itu? Kosong. Bukan jernih atau bersih tapi kosong. Tidak ada buaya, tidak ada pecahan kapal atau apa. Jadi kalian loncat jatuhnya di atas sekoci ya, sama aja mati ya. Pastikan bersih, ya, tenang. Lalu berjalanlah seperti jalan biasa. Ya, jadi gini. Jadi jalan aja gini. Jangan yang iya. Jangan gitu ya. Jalan aja biasa. Habis itu silakan kakinya gitu. Jadi jalan langsung ya, jangan jalan terus nangkang gitu ya. Jangan untuk menghindari hantaman air ke badan kita dan untuk memperkecil. Dan nanti kalian pasti ya badannya pasti masuk. Gak usah pakai gaya terus masuk terlentang atau ada kepala di bawah. Ya, jadi gitu. Coba. Apa tadi? Pura-puranya dipraktekin saja. Apa tadi? Amatis kita. Yang jadi Pak Yono. Oke, bersih. Terus langsung tangan pegang. Ya, ada. Iya. Kalian ikutin dong. Ya. Maju. Kakinya maju aja. Gitu ya. Saya pikir nggak usah semua, nanti kita praktekkan di kolam. Dari saya itu materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan survival at sea, dilepas lagi aja. Oke, ada pertanyaan? Dari kalian ada pertanyaan? Tanya dong. Ya. Bentar Pak, kalau yang di immersion shoot yang tadi Pak, itu ada benda tajam itu nggak sih Pak buat dari binatang-binatang buas Pak? Enggak ada. Immersion shoot enggak ada. Jadi dia itu pakaian ya, dalamnya itu kayak ada busa-busanya gitu. Jadi bahan yang isolasi. Bahan isolasi itu apa sih? Bahan yang kalian pernah tidur di karpet spon? Biarpun lantainya dingin, badan kita hangat ya. Iya, itu maksudnya isolasi itu menghalangi antara panas dan dingin. Jadi kita pakai full sampai ke cover. Nanti yang terlihat hanya muka. Di sini pun ada karetnya. Ada karetnya, kemudian full. Ya. Habis itu kita loncat seperti tadi. Udah, nanti posisinya itu kita ngapung karena di belakangnya ada bantal. Jadi kita kayak tidur aja di atas air. Udah nunggu aja, pasrah nunggu sampai ada yang ngangkat.
jangan bergerak. Ya, jangan banyak bikin gerakan. Yang penting ini, kalau tadi bilang ada yang berenang, itu berenang hanya kalau ada misalnya kita menjauhi benda yang jatuh dari atas. Tapi kalau misalnya tidak ada keperluan itu, kita jatuh itu langsung diam aja. Jangan bergerak, apalagi kalau kondisinya tinggi. Aduh, saya lupa. Tapi nanti saya jelaskan. Gitu. Naik nggak ada. Ada lagi? Yang ingin ditanyain? Di dalam life raft itu ada, jadi gini, perlu kalian ingat ya. Manusia bisa bertahan dewasa, bisa bertahan 7 hari tanpa makan apapun, 7 hari tanpa makan, tapi dengan tetap minum. Ya. Jadi kalau kalian nanti misalnya dihadapkan pada kondisi itu, kalian yakini bahwa perut ini bisa 7 hari itu tanpa makan, tapi tetap harus minum. Katanya nanti kalau kalian sudah di atas coach itu, kalau benar-benar dibagi itunya minuman itu dibagi. Jangan sekali-kali minum air laut. Nah, kalau kalian minum air laut nanti yang ada bukan yang kalian hausnya hilang, malah tenggorokannya lipat karena air laut itu kan sifatnya osmosis, jadinya meresap, menyerap air dari tubuh, bukannya memberikan air. Ya. Apa lagi? Semoga sih nggak ada lah yang sampai kejadian seperti ini. Tapi kan nanti kalian kadang-kadang ditanya kan sama orang apa itu? Misalnya tentang apa sih yang kamu mau dapetin kalau misalnya orang laut gini. Oke. Nggak ada yang nanya nih? Aduh, video saya jadi jelek nih. Kalau tidak ada yang nanya, berarti saya yang nanya. Saya yang nanya. Saya tunjuk aja ya. Atau angkat tangan. Kalau angkat tangan itu yang angkat tangan itu aja. Saya tunjuk ya. Yang pojok. Siapa? Hah? Rina. Rin, coba kamu sebutin jenis-jenis kapal yang wahana laut, jenis wahana laut yang ada. Enggak, yang saya jelaskan 7 hari yang lalu. Kapal kargo. Kapal kargo. Banyak. 3 aja lah, 3 dulu. Kapal pesiar, kapal tanker, 3 ya. Lanjutin. Tambah. Kapal Nelayan, kapal ikan, terus? kapal feri, Hah? Bukan penumpang, oke, terus? Oke. Terus? Kalau yang pakai layar itu namanya apa? Finish. Finisi. Terus? Kapal? Nah, ya. Gitu ya? Ini jenis kapal. Nggak tahu. Ini ceritanya gini. Saya tadi kalian belum tahu, saya kasih tahu, ternyata ujungnya belum tahu juga. Moga-moga nanti pas ujian sudah kan? Paham ya? Pertanyaan kedua tadi apa sih? Sebutkan jenis alat keselamatan yang selalu penyelenggaraan. Life jacket. Kunci. Iya, pirognetic terus.
Terus? Mulai ya. Naik? Mana boy? Tiga, terus? Yang tadinya putih berubah jadi tahu tarik apa namanya? Live? Aktif penolong. Terus? Yang bajunya tidak hangat. Immersion. Shoot. Kalau tidak paham itu ya. Nanti gitu dia terus. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau kalian loncat ke air, udah berada di air, apa yang sebaiknya dilakukan? Tenang. Terus? Tenang, tidak panik, pula diberikan apa? Tidak memisahkan diri. Ya, poin itu tuh harusnya membentuk berkumpul. Ini nanti saya jelasin. Terus menggunakan emergency sinyal. Kalau sudah naik ke airport, gunakanlah emergency sinyal. Ada lagi? Perhatikan yang ada di sekitar. Perhatikan yang ada di sekitar, boleh. Terus soal gerak, banyak gerak atau sedikit gerak? Sedikit gerak. Sedikit gerak? Sedikitnya? Untuk tidak memperlambat penurunan suhu tubuh. Ya, jadi di dalam air itu suhu tubuh itu supaya lebih cepat hilang dibandingkan ketika orang ada di darat. Itu ingat. Jadi jangan sok-sok anak itu karena kayak di film apa? Lifeguard ya. Ya kalau itu mah memang penyelamatnya, tapi kita mah jangan. Jangan ikutin itu, kita diam aja. Nanti kalau misalnya Allah nggak selamatin ya berdoa semoga usul. Oke, dicatat itu ya. Maksudnya dicatat di pikiran kalian nih. Kalian kadang-kadang juga. Nanti ujian keluar, kalian nggak tahu. Oke, itu saja. Ada yang nggak ada yang tanya lagi ya? Itu saja materinya. Sekarang kita pergi ke nanti saya potong. Saya nggak boleh. Ini sama lagi. Hari ini teori, minggu depan apa? Nanti saya potong. Nanti kita akan pergi ke kolam renang. Jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan praktek di minggu depan. Mohon disiapkan ketua kelas ya. Segala sesuatunya kita akan praktek loncat ke air, ya, loncat ke air, ya, supaya pada tidak kalian tidak lagi panik ketika harus berhadapan dengan situasi yang kita sudah jelaskan bersama. Oke, itu saja. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanya, materi kita selesai. Kalian bisa lanjutkan aktivitas kalian yang lain. Ketua kelas silakan siapkan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian saya mulai duduk siap, dok. Mengakhiri kegiatan kuliah pada hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, dok. Terima kasih. Selamat siang. Langsung. Itu nanti nggak mau makan. Kondisi dosen berkenan sambil duduk siap, dok. Lapor perkuliahan PKL Madinah. Kalau lapor itu pakai saya juga sampaikan. Nih, naik.
selesai. Pimpinan saya kembali duduk siap bro. Perkuliahan TK Muhammadiyah pada hari ini telah selesai, laporan selesai. Mengakhiri kegiatan perkuliahan pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat gerak.